Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Ialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah yang tunggal yang selalu dan bagi nama-Bapa. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Tuhan kita. Terpujilah Allah yang tunggal yang selalu dan bagi nama-Bapa. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat 4.
doa Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 2 dan 3. berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami, kasihanlah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati kepada aturan-aturan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami
Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 2. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Tahulah kau seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada bahanmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat menahan cinta, sungai-sungai tak dapat menghentikannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Amin.
saudara-saudara kita seiman di dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 830. bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di mana atas berkat dan karunia-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hingga Tuhan selamatkan kami di masa new normal life. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Kau melepaskan kami dari pandemi COVID-19 hingga kami dapat memasuki era baru Tuhan, di dalam era yang normal. Itu semua atas berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus kepada kami. Kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan Yesus, jangan kalah tanggung kasih-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus, biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terimalah ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu terus hadir di dalam rumah tangga kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, pada minggu depan tanggal 5 Juli kami akan kembali berkumpul di gereja-Mu HKBP Kota Bumi ini bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami berharap kepadamu ya Tuhan Yesus,
Walaupun begitu, kami ketakutannya untuk memasuki era new normal tersebut. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, apabila kasih-Mu senantiasa melindungi kami, Engkau akan selamatkan kami, Engkau hantarkan kami dari rumah kami masing-masing, hingga kami dapat kembali berkumpul pada tanggal 5 Juli nanti untuk memulai ibadah di Bait-Mu yang suci ini. Ya Tuhan Yesus, kami bawakan kepada keluarga, lepas keluarga, anak-anak kami Tuhan, dimanapun berada, di masa sekarang ini anak-anak kami dalam situasi liburan ya Tuhan, libur sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang melindungi anak-anak kami tersebut, agar anak-anak kami tersebut dapat menikmati hari-hari libur sekolahnya dengan baik dan senantiasa akan dengar akan firman. Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Kami bawakan juga anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah pantas untuk berkeluarga, sungguh banyak anak-anak gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak gereja-Mu yang sudah menginginkan pasangan hidup, yang sudah layak untuk menikah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan pasangan hidup yang terbaik buat anak-anak kami, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tunjukkanlah pasangan hidup yang sepadan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, agar anak-anak kami juga Tuhan dapat membentuk maligaya rumah tangga sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan pekerjaan kami. Masih banyak di antara kami yang belum bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, dikarenakan karena pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami hanya berharap di dalam era new normal tersebut ya Tuhan, Engkau akan memberikan ladang-ladang yang terbaik buat jemaat-Mu, sehingga kami Tuhan dapat melanjutkan hari-hari kami sesuai dengan kehendak. Kami bawakan juga Tuhan pemerintah kami dari tingkat RT sampai tingkat presiden. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan jagain, Tuhan pimpin pemerintah kami Tuhan, agar pemerintah kami Tuhan menjadi pemerintah yang dengar akan firman-Mu, agar menjadi pemerintah yang takut akan Engkau. Ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Adi Rustam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman, agar firman-Mu itu dapat disampaikan sesuai dengan kebenaran ya Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sungguh permohonan kami, tapi Engkau Maha tahu apa yang Tuhan berikan yang terbaik kepada kami. Dengan segala keyakinan kami Tuhan, apabila Tuhan berencana di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, rencana-Mu adalah rencana yang paling indah. Ya Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya dosa-dosa yang kami lakukan tersebut Engkau akan ampuni. Terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1. Yesus
kepada jemaat di Kolose pasal 3 dimulai dari ayat 18 hingga ayat 21. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21 saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hingga hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing oleh karena pandemi COVID-19. Mari kita bersabar dan bermohon kepada Tuhan lewat doa dan pengharapan kita agar kita segera beribadah di gereja kita, di HKBP Kutabumi, meskipun kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kesehatan bagi kita. Kita akan berencana di awal Juli, biarlah Tuhan yang memberkati seluruh rencana pelayanan gereja kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saat ini firman Tuhan menyapa kita agar kita membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang kokoh, yang taat kepada Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini saya akan bertanya kepada kita semuanya, terlebih kepada Bapak Ibu atau keluarga yang sudah menerima pemberkatan pernikahan di gereja. Masih ingatkah kita Bapak Ibu saudara-saudari yang telah menerima pemberkatan pernikahan kudus pada tanggal berapa? Tentunya kita akan mengingat tanggal, apalagi kalau setiap tahunnya kita merayakannya dengan sukacita. Apakah hanya perayaan sukacita doang? Pernahkah kita mengingat siapa pendeta yang melayani pemberkatan pernikahan kita? Sabodo, ingat-ingat pendetanya. Ya, begitu ya? Kira-kira ya Bapak Ibu. Atau pertanyaan yang selanjutnya, di gereja mana pada waktu itu kita diberkati pernikahannya? Kalau ini masih ingat ya kira-kira ya Bapak Ibu ya? Ada yang ingat atau bahkan ada yang tidak ingat ya? Karena mungkin nama gerejanya hari ini sudah berubah. Yang berikut, apakah yang menjadi dasar dari firman Tuhan yang menjadi pedoman pemberkatan pernikahan Bapak Ibu sekalian? Masih ingat atau tidak? Nah, boro-boro ingat nama pendeta ya. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, setelah kita mendengarkan khotbah pada hari Minggu kebaktian hari ini, kalau masih di situ puji Tuhan ya, surat pernikahan kita masih di situ kan? Undang-undang aja, kayak langit kita deh. Yang bagam di daun, dan lulus, betul. Jadi kita pun malah ya karena bagam doa surat koordinina mulia di jauh. Berarti di Paris dengan ala rekod si pakio talahu ngurus angka catatan sipil siapa pemerintah. Ala langsung catatan sipil kita siapa masuk-masuk dari pemerintah.
saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, itu menjadi PR kita di dalam rumah dan keluarga kita. Bapak Ibu, sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia memiliki angka perceraian yang tinggi. Tiap tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di antara statistik angka perceraian itu tidak menutup kemungkinan ada keluarga Kristen termasuk di dalamnya. Ya, hasil survei menemukan bahwa pada umumnya penyebab dari sebuah keretakan dalam rumah tangga adalah adanya ketidakharmonisan antara pasangan suami dan istri, komunikasi yang tidak sehat antara suami dan istri, atau jangan-jangan dalam satu hari ini, maaf ya, tidak ada komunikasi antara suami dan istrinya, gitu ya. Atau karena perbedaan prinsip, yang ini suka jambu merah, yang ini suka jambu hijau bersama, yang ini suka yang pedas, yang ini suka yang tidak pedas. Kalau keluarga namanya, ya harus saling mengerti. Atau ada komunikasi yang tidak sehat antara suami, perselingkuhan, dan juga faktor ekonomi. Kalau suaminya ini pekerja biasa-biasa, istrinya seorang manajer, tahu-taunya di rumah yang adalah manajer adalah suaminya, ini yang menjadi manajer siapa? Istrinya. Atau bahkan istrinya membawa-bawa soal gaji yang dia terima, pendapatan yang dia terima. Aku kan lebih banyak gaji aku daripada kamu. Jangan banyak ngomong. Kira-kira begitu. Itu merupakan sebuah permasalahan yang sering kita dengar atau mungkin kita hadapi di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karenanya Bapak Ibu keluarga Kristen yang terkasih, kita perlu untuk menjaga agar hal-hal tersebut tidak menyelinap masuk ke dalam rumah tangga kita masing-masing, agar pernikahan kita, agar keluarga kita tetap dapat utuh dan semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan. Entah pihak keberapakah itu, ketiga, keempat, seperti lagu itu ya, orang ketiga ya, atau bahkan ada orang sampai rela merusak sebuah keluarga yang ada. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan dengan jelas memaparkan hal yang penting dan yang mendasar dalam membangun hubungan antara suami dan istri atau keluarga. Apakah itu? Yakni kasih dan hormat, love and respect, cinta dan rasa hormat. Tadi kepada istri dalam ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Diperintahkan Tuhan untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Walaupun ya, dalam beberapa kondisi mungkin ada istri yang berpenghasilan lebih besar dari suami atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Ada ya? Tetapi ini bukanlah suatu pembenaran untuk tidak mau tunduk dan hormat kepada suami. Hati-hati kepada ibu-ibu yang bekerja ya, apa istilahnya ya, wanita karir ya. Hati-hati buat ibu-ibu ya, tidak dilarang ibu-ibu untuk bekerja. Oleh karenanya kepada ibu-ibu ya, hati-hati dalam bagian ini. Jangan sampai suamimu ya, para suami menjadi dianggap rendah oleh karena dia mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, atau dia mendapat pekerjaan tetapi penghasilannya lebih rendah daripada
menjadi pasangan, pegangan dan panduan dalam kehidupan pernikahan Kristen. Suami dan istri harus ada komitmen yang sama, saling setia. Bukan itu ya, setiap tikungan ada, itu dia ya. Oh ya Bapak Ibu ya. Nah, harus berkomitmen melakukan perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pernikahan. Artinya, para suami, kaum bapak harus benar-benar menjadi amanah sahabat, bapak yang berhikmat, memikirkan kesejahteraan dari keluarga. Kalau dikatakan kesejahteraan, ya semuanya tanggung jawabnya ada pada suami, tanggung jawab yang berat. Tapi tanggung jawab itu tidak akan berat kalau dia bersama-sama dengan istrinya, bertukar pikiran, membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan yang benar-benar adalah harmonis. Yang selanjutnya adalah, kalau tadi sudah kepada emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang nih giliran buat anak-anak. Anak-anak harus mentaati orang tua, seperti dalam kitab kelima. Apa dikatakan di sana? Hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kalau bahasa Batak dikatakan, kebiasaan orang Batak, nah dua-dua hidup di Batak, nah di hidup. Orang tua yang kita lihat itu adalah Allah yang kelihatan, begitu kira-kira dalam terjemahan bebas Indonesia. Oleh karenanya, anak-anak harus menghargai, memberi respek kepada orang tua, hormat. Dan orang tua juga diingatkan supaya mengajar, mendidik anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mungkin mengingat ya kepada Bapak Ibu yang sudah membawa anak-anaknya ke dalam baptisan kudus, ada berapa janji kita pada waktu itu? Nggak ingat sama kita berapa? Orang sudah gede-gede nggak pernah lihat lagi. Sebabnya ketika ada pembaptisan di gereja Bapak Ibu, sebenarnya pesan itu atau pertanyaan yang ketiga itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang membawa anaknya ke dalam baptisan, tapi juga kepada kita yang sudah membaptiskan anak-anak kita ke dalam baptisan kudus, sebagai peringatan kepada kita, seperti flashback, kilas balik, supaya kita juga benar-benar mendidik, mengajar, memperlakukan anak kita dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kita orang tua memiliki peranan dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karenanya, pernikahan dan keluarga yang dibangun di atas dasar prinsip kebenaran firman Tuhan bukan hanya menjadi pernikahan yang harmonis dan yang kokoh, tapi juga menjadi pernikahan yang berdampak dan membawa pengaruh bagi sekitar kita, terlebih bagi anak-anak kita. Karena nantinya mereka atau anak-anak kita akan menjadi melihat kita sebagai contoh dalam kehidupan yang selanjutnya. Karena mereka juga akan berkeluarga, berumah tangga. Tentunya patron yang utama yang dilihat adalah omakna, bapaknya, ayah dan ibunya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat firman Tuhan hari ini, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, membangun keluarga yang bahagia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, masing-masing keluarga mulai membangun, menjaga keutuhan, keharmonisan keluarga kita masing-masing. Demikian juga kaum bapak, laksanakanlah, mari ya bapak-bapak yang terkasih,
Mulai dari bangun pagi sampai dia akan tidur kembali, ada nih tugas dan tanggung jawab dari seorang istri yang harus dia lakukan. Oleh karenanya, kepada kaum ibu yang terkasih, mari perlihatkan pekerjaan pelayananmu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhirnya adalah kepada anak-anak, ya. Mari perlihatkan rasa hormatmu kepada orang tua kita, karena nantinya juga kita juga akan menjadi orang tua kelak yang akan mewariskan kembali yang seperti yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari jadikan keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang setia dan senantiasa hidup dalam firman Tuhan yang berlandaskan cinta kasih dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami masing-masing, agar kami membangun keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Dan Engkau yang menolong kami, keluarga lepas keluarga, agar kami benar-benar dimampukan oleh Tuhan, saling mengasihi, saling menolong antara satu dan yang lainnya di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah suami benar-benar mengasihi istrinya, demikian sebaliknya istri juga mengasihi suaminya, demikian juga para orang tua mengasihi anak-anaknya, dan sebaliknya anak-anak mengasihi dan menghormati orang tua, agar keluarga lepas keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Inilah doa dan kerinduan kami ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami seluruhnya dimanapun kami berada dan apapun yang menjadi kegiatan dan kesibukan kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami, memberikan yang terbaik, memberikan kecukupan bagi kami agar kami senantiasa bersyukur di dalam nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 160 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Siang
bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapan-Nya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Tuhan Allah kami yang telah membantu keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.